Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudaraku baik-baik saja dan terus penuh pengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang kita dengar boleh menjadi penuntun, penguat, dan pemberi hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan menyertai kami di sepanjang malam tidur kami. Dan hari ini kami merasakan penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Ya Bapa, kami mau berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang selalu menuntun hidup kami, agar kami dimampukan untuk menjalani segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini dengan penuh pengharapan hanya kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami agar kami dapat mengertinya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 25 Februari 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 99 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Patibul hamuma Jahoba di batatai jalamar singgang mahamutu jolo ni si dege-degean ni patna. Nabadia do ibana. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita membaca Mazmur pasal 99 ini dimulai dari ayat 1, maka kita bisa mengerti mengapa kita harus meninggikan, mengapa kita harus sujud menyembah Tuhan. Di dalam ayat 1 dalam Mazmur 99 dikatakan, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu Raja. Tentu Tuhan itu Raja berbeda dengan Raja dunia. Berbeda dengan Raja manusia. Kalau Raja di bumi ini, dia memimpin satu bangsa. Tetapi Tuhan sebagai Raja, dia adalah pemimpin segala bangsa. Dia Raja yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Sehingga dikatakan bangsa-bangsa gemetar. Dan tentu tidak itu saja, bahkan bumi pun tunduk kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana hormatnya rakyat kepada raja, tentu raja yang dihormati, raja yang ditinggikan oleh rakyat yang mencintainya. Kalau raja dunia ini kita hormati, kita tinggikan, bahkan kita muliakan, tentu Tuhan Raja di atas segala raja, Raja atas bangsa-bangsa, Dia melebihi raja dunia. Itulah sebabnya kita harus sujud menyembah Dia. Dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Karena apa? Karena Dia kudus.
Kalau dikatakan tinggikanlah Tuhan Allah kita, bukan berarti Tuhan itu kurang tinggi. Tetapi kita diminta untuk terus meninggikan Tuhan, bahwasanya kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang utama dan terutama. Jikalau kita melihat segala sesuatu di bumi ini, di dunia ini, patut untuk kita banggakan. Ketahuilah, segala sesuatu yang kita banggakan, yang kita miliki di bumi ini, itu berasal dari Dia yang memberikannya. Tuhan adalah sumber segala rahmat. Tuhan adalah sumber segala berkat. Oleh karena itu, patutlah kita meninggikan Dia. Ketika kita meninggikan Dia, di sana ada puji-pujian untuk kemuliaan-Nya. Sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Artinya kita mau merendahkan diri kita untuk meletakkan di bawah kaki Allah. Sehingga Dialah yang berkuasa. Dialah yang memerintah atas hidup kita. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, Dia ada memimpin hidup kita. Dia akan menolong, Dia akan memampukan kita mengatasi segala perkara. Kuduslah Ia. Biarlah Allah yang Maha Kuasa, Raja atas segala raja, Raja atas bangsa-bangsa, tetap Allah yang kudus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mencemarkan Allah di dalam kehidupanmu. Engkau mengatakan milik Kristus, engkau mengatakan anak Allah, tetapi hidupmu tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Itulah sebabnya kita mengatakan kuduslah Ia. Ketika mulut kita mengatakan Dia adalah kudus, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 99 ini adalah nyanyian pujian si pemazmur untuk Raja yang Maha Kudus. Di sini mau diperlihatkan bahwasanya Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang Maha Kudus. Raja yang Maha Kudus melebihi segalanya. Kerajaan Tuhan tidak sebatas Israel, tidak sebatas bangsa Indonesia saja, tetapi seluruh dunia ada di dalam kekuasaannya. Tuhan kita bertahta di atas kebenaran dan keadilan. Dia ada di tahta kemuliaan, di tempat yang Maha Kudus. Oleh sebab itu ketika kita menyembah Dia, haruslah di dalam kekudusan. Tuhan adalah Raja yang kekal selamanya. Kalau Raja di bumi ada masanya, ada periodenya, termasuk hidupnya. Tetapi Tuhan adalah Raja yang kekal, yang tidak dapat digantikan oleh siapapun juga. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita kalau kita ini adalah anak-anak Raja, yaitu anak-anak Tuhan, Raja yang kekal itu. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi sukacita. Kalau Bapa kita adalah Raja, kita sebagai anak Raja, tentu apa yang kita pinta, apa yang kita perlukan selalu disediakannya. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetaplah meninggikan Tuhan di dalam hidupmu. Letakkanlah hatimu, letakkanlah hidupmu, sujud tunduk hanya menyembah kepada Dia. Percayalah, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memberkati kita ketika kita hidup di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap hari kami diingatkan bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah kami sebagai anak Tuhan tetap setia di dalam kehidupan, sehingga kami menjadi pewaris di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa,
Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.